You need to speak with your teammates, which we did a lot, and yeah, back communication and on the pitch training hard, so you can adapt. Untuk pastikan memberi lapangan yang baik agar kita dapat melakukan perjalanan. Malaysia diprotes habis-habisan. 7 pemain naturalisasi mundur. Kami tak mau dicap pengecut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lineup Garuda agar kalian tak ketinggalan berita panas seputar sepak bola nasional. Dukung kami agar makin semangat menyajikan informasi, dan ingat, klik tombol subscribe tidak akan mengurangi rezeki kalian. Justru bisa bantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Sudah? Yuk kita lanjut. Malaysia dituding kehilangan urat malu gagal hadapi Indonesia di FIFA Matchday. Tak bisa dipungkiri, dunia sepak bola Asia Tenggara kini sedang panas membara dan Malaysia jadi pusat perhatian. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia (ISFAM) menolak tawaran laga uji coba dari Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Tak tanggung-tanggung, buntut dari keputusan tersebut membuat 7 pemain naturalisasi Malaysia menyatakan mundur dari tim nasional. Dengan satu alasan tegas, mereka tidak mau dicap sebagai pengecut. Kami lebih baik mundur daripada dicap takut lawan Indonesia, ujar salah satu pemain yang memilih untuk tak disebutkan namanya. Ia dan 6 rekan naturalisasi lainnya kompak menyuarakan rasa kecewa mereka terhadap keputusan federasi. Bahkan mereka menyebut sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan iklim sepak bola Malaysia yang terlalu sombong. Sejak awal kami masuk tim ini, kami sudah merasa tidak cocok. Manajemen, fans, dan media terlalu membanggakan diri seolah mereka paling hebat di ASEAN. Tapi kenyataannya, jauh dari harapan. Sombong tapi takut, Malaysia malah pilih lawan negara antah berantah. Ketika Indonesia mengulurkan tangan untuk menggelar laga persahabatan dengan semangat sportivitas dan rivalitas sehat, FAM malah mengambil jalan lain. Malaysia memutuskan bertanding dengan Cape Verde, tim asal Afrika yang peringkatnya di FIFA lebih tinggi dari mereka. Yang bikin publik geram, laga itu justru digelar tertutup tanpa penonton dan diadakan 2 kali, 29 Mei dan 3 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kami bukan pengecut, tapi jika kami tetap main di Timnas dan FAM terus menghindar dari tantangan besar seperti lawan Indonesia, kami bisa ikut-ikutan dicap pengecut. Itu bukan nilai yang kami pegang, ungkap para pemain naturalisasi yang kecewa berat. Faisali turut bingung, kenapa Malaysia malah bangga? Legenda hidup sepak bola Malaysia Faisali juga ikut bersuara. Ia mengaku bingung berat dengan keputusan federasi yang lebih memilih lawan antah berantah ketimbang meladeni tantangan dari rival abadi mereka, Indonesia. Indonesia itu rival klasik. Kalau kita menghindar dari mereka, apa kata dunia? Ini bukan sepak bola yang saya kenal dulu. Namun yang lebih mengejutkan, pihak Malaysia justru bangga dengan keputusan tersebut. Pelatih Harimau Malaya, Peterci Klamovski, menilai laga kontra Cape Verde merupakan ujian berat yang sangat dibutuhkan timnya. Cape Verde adalah ujian nyata untuk Malaysia. Menurut pelatih asal Australia ini, menghadapi Cape Verde yang saat ini menduduki peringkat 72 FIFA akan membantu Malaysia membangun tim dan gaya permainan sebelum menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2026. Kamp pelatihan ini lebih dari sekadar persiapan. Ini tentang membangun gaya bermain kami dengan tujuan nyata, jelas Peter, dikutip dari Makan Bola 10/5/2025. Cape Verde sendiri diperkuat oleh para pemain yang merumput di liga-liga top Eropa, termasuk Portugal dan Prancis. Peter yakin bahwa uji coba ini akan dibatu loncatan bagi Malaysia untuk naik kelas. Tapi sayangnya, banyak yang menilai bahwa alasan tersebut hanyalah tameng untuk menolak tantangan dari Indonesia. Turnamen mini ala Indonesia, Malaysia dan Lebanon masuk daftar undangan. Sementara itu, Indonesia justru tengah menyusun rencana turnamen mini di FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda direncanakan akan menghadapi Malaysia dan Lebanon dalam laga bertajuk Persahabatan Internasional yang digelar di tanah air. Namun, keputusan Malaysia yang tidak merespons positif undangan ini membuat para fans kecewa, bahkan menciptakan gelombang kritik di media sosial. Banyak netizen menyebut Malaysia sebagai tim sombong yang takut kalah. 7 pemain naturalisasi Malaysia kompak mundur.
kami tak mau jadi alat propaganda. Dalam pernyataan gabungan, 7 pemain naturalisasi tersebut menyatakan pengunduran diri mereka dari timnas sebagai bentuk protes terhadap arah kebijakan FAM. Kami datang untuk membela negara yang berani, bukan jadi alat propaganda manajemen yang hanya mau menang citra. Jika mereka tidak siap menghadapi Indonesia, maka kami juga tak mau lagi terlibat. Pernyataan mereka langsung viral dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk fans netral dari Asia Tenggara yang menyayangkan sikap FAM yang seolah menghindari laga bergengsi. Reaksi netizen, Malaysia dinilai mundur di tengah peta persaingan ASEAN. Dunia maya pun langsung bergemuruh. Dari Twitter hingga Instagram, tagar seperti Malaysia takut Indonesia, Garuda Challenge accepted, dan kami bukan pengecut ramai digaungkan. Mayoritas publik menilai Malaysia telah kehilangan arah dan kepercayaan dari pemainnya sendiri. Apakah Malaysia akan menyesal? Kini publik menanti apakah FAM akan meninjau ulang keputusannya. Indonesia sudah siap menggelar laga penuh gengsi, sementara Malaysia sibuk menyiapkan pertandingan tertutup melawan Cape Verde. Apakah ini langkah strategis atau justru penghindaran? Yang jelas, mundurnya 7 pemain naturalisasi bukan hal kecil. Ini adalah sinyal serius bahwa ada masalah mendasar dalam manajemen tim nasional Malaysia dan dunia sepak bola Asia Tenggara sedang menyaksikan semuanya. Malaysia diambang krisis moral sepak bola. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini Malaysia menjadi buah bibir di seantero Asia Tenggara, bahkan Asia secara umum. Bukan karena prestasi gemilang mereka, melainkan karena satu keputusan kontroversial. Menolak tawaran laga uji coba melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Alih-alih menyambut tantangan rival abadinya, Malaysia justru memilih menghadapi Cape Verde, negara yang nyaris tak pernah terdengar dalam obrolan sepak bola Asia. Keputusan itu pun mengundang reaksi keras dari publik, terutama di kalangan pemain naturalisasi Malaysia sendiri. Ini keputusan yang memalukan, ujar salah satu pemain naturalisasi Malaysia yang enggan disebutkan namanya. Saya menyesal pernah memilih negara yang bahkan untuk menerima tantangan dari Indonesia saja tidak berani. Seharusnya saya tahu dari awal bahwa ini bukan tempat untuk seorang petarung. Pernyataan pedas itu sontak membuat bola panas menggelinding di tubuh Harimau Malaya. Para pendukung mulai mempertanyakan keberanian dan arah kebijakan Federasi Sepak Bola Malaysia. Apalagi, para pemain tampaknya punya hasrat kuat untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim Garuda yang sedang naik daun. PSSI ajukan turnamen mini, Malaysia pilih menghindar. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebelumnya telah mengusulkan laga uji coba melibatkan Lebanon, Kuwait, dan Malaysia pada bulan September 2025. Ini sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia jika berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun saat PSSI sedang menyusun strategi, Malaysia justru mencuri start dengan menjadwalkan laga melawan Cape Verde, negara asal Afrika yang saat ini berada di peringkat ke-22 dunia. Menurut laporan dari The ASEAN Football, pertandingan akan digelar pada 3 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ironisnya, pertandingan itu akan digelar secara tertutup alias tanpa penonton. Bahkan disebutkan pula bahwa kedua tim akan bertemu lebih awal dalam laga uji coba tambahan pada 29 Mei 2025, masih di tempat yang sama. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya, apa yang sebenarnya ditakuti oleh FAM? Reaksi publik, Malaysia dianggap takut kalah. Tidak sedikit publik Malaysia sendiri yang merasa kecewa. Sejumlah komentar di media sosial menyebut FAM pengecut, tidak punya ambisi, dan hanya mencari aman demi menyelamatkan muka. Kami tahu kemungkinan menang atas Indonesia sangat kecil, tapi justru itu tantangannya, ungkap pemain naturalisasi Malaysia tersebut. Kami harus berani menghadapi mereka untuk melatih mental, jangan malah memilih lawan yang tidak memberikan tekanan. Pernyataan itu seolah menampar manajemen Harimau Malaya. Keputusan menjauhi laga bergengsi justru dianggap merusak mental juang pemain sendiri, yang seharusnya ditempa dengan ujian berat, bukan dimanja dengan lawan ringan. Tes nyali dong. Ketum PSSI Erick Thohir secara terbuka menyampaikan keinginannya agar timnas Indonesia bisa kembali berhadapan dengan Malaysia dalam laga bergengsi. Baginya, rivalitas panjang ini tidak hanya ditunggu-tunggu oleh para fans, tapi juga penting sebagai tolok ukur kemajuan Garuda.
Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama, ujar Eric. Namun ia juga menambahkan, jika Malaysia tidak bersedia, maka tidak masalah. Ada banyak negara lain yang siap menjadi lawan sparring Garuda. Kalau Malaysianya nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali. Pilihan salah yang menyakitkan. Kembali ke pengakuan pemain naturalisasi Malaysia, ia menyesali keputusannya membela Harimau Malaya. Saya sebenarnya bangga bisa membela tim nasional, tapi ketika melihat bagaimana manajemen menghindari tantangan, saya mulai bertanya-tanya, apa saya sudah memilih tim yang tepat? Dia bahkan menyebut bahwa kualitas permainan Indonesia saat ini memang di atas Malaysia. Tapi itu justru alasan kenapa kami seharusnya menerima tantangan tersebut. Setidaknya kami tahu di mana posisi kami dan bisa belajar. Siapa yang sebenarnya layak disegani. Ketika Indonesia justru berani menantang tim-tim kuat dari Timur Tengah dan tidak gentar mencari lawan tangguh, Malaysia justru terlihat bermain aman. Padahal sejarah mencatat, rivalitas Indonesia-Malaysia selalu jadi suguhan menarik bagi para pencinta sepak bola Asia Tenggara. Namun kini, bayang-bayang ketakutan justru membayangi negeri jiran. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.